Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa waktu ini kita menyaksikan kehebohan yang disajikan oleh Hafizul Quran bernama Kumailah Hakimah melalui pernyataan-pernyataan yang kontroversial di jagat maya. Dan kehebohan tersebut sampai saat ini masih terus berlanjut meskipun intensitasnya agak menurun. Pernyataan kontroversial tersebut berkaitan dengan masalah akidah maupun syariah Islam. Seperti pernyataan bahwa Allah itu gila hormat, sejarah dalam Al-Quran adalah dongeng belaka, halal haramnya babi, dan pernyataan lainnya yang bertentangan dengan nilai atau norma dalam Islam. Pernyataan tersebut tentu saja menjadi polemik dan beragam tanggapan pro kontra dari berbagai pihak yang dilatar belakangi oleh pandangan subjektif dan objektif. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang bertaburan di kolom komentar. Dan dari komentar tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi latar belakang masing-masing, serta mudah juga untuk mengukur tingkat keilmuannya. Hal tersebut sangatlah lumrah terjadi. Sebagaimana ungkapan pepatah, tak ada asap jika tak ada api. Namun demikian, kita tidak sedang membahas persoalan polemik maupun pro kontra. Kali ini kita mencoba menggali lebih dalam hikmah apa yang bisa kita ambil di balik pernyataan kontroversi saudari Kumailah Hakimah tersebut. Untuk menggali lebih dalam hikmah tersebut, berikut disampaikan gagasan beberapa pointer sebagai kisi-kisi dalam berdiskusi. Poin pertama adalah pentingnya memahami konteks pernyataan. Pernyataan yang kontroversial seringkali dipahami secara sepihak tanpa melihat konteksnya. Ini mengajarkan kita untuk tidak langsung bereaksi, tetapi mencari latar belakang pernyataan tersebut dan melatih sikap kritis dalam memahami maksud dan tujuan seseorang ketika berbicara, terutama dalam hal agama. Contoh, apakah pernyataan itu disampaikan untuk tujuan kritik konstruktif, edukasi, atau untuk mendiskreditkan agama tertentu? Poin kedua adalah menyikapi dengan bijak, bukan emosional. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menahan diri dari reaksi berlebihan. Kontroversi bisa menjadi pengingat untuk tidak terburu-buru dalam menyalahkan atau menuduh. Berlatih sabar dan berdialog dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125, dan mengutamakan adab dalam menyampaikan pendapat, baik dalam mendukung atau mengkritik. Poin ketiga adalah tidak mengabaikan kebenaran di balik kontroversi. Kadang-kadang, pernyataan kontroversial mengandung poin kebenaran yang perlu direnungkan. Fokuslah pada esensi yang disampaikan. Apakah ada hal positif atau peringatan yang bisa diambil? Silakan didiskusikan dan direnungkan. Poin keempat adalah mengingatkan kita pentingnya akhlak dalam berdakwah. Kontroversi ini bisa menjadi pelajaran tentang bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan akhlak yang baik. 1. Hafiz Quran. Sebagai penghafal Al-Quran, diharapkan menjadi teladan dalam tutur kata. 2. Ini juga menjadi pengingat bagi audiens untuk menilai tidak hanya dari isi pernyataan, tetapi juga cara penyampaiannya sebagai pembelajaran. Rasulullah SAW selalu menyampaikan kebenaran dengan cara yang penuh hikmah dan kasih sayang, bahkan kepada orang yang tidak setuju dengannya. Poin kelima adalah pentingnya tabayun atau klarifikasi. Kontroversi sering diperbesar oleh kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak akurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya sebagai berikut, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Poin keenam adalah refleksi pada diri sendiri. Gunakan kontroversi ini sebagai cermin untuk merenung. Apakah kita sudah mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita mudah menghakimi orang lain tanpa introspeksi? Poin ketujuh adalah kesempatan untuk belajar dan menguatkan ukhuwah. Kontroversi bisa menjadi momen untuk berdialog dan memperbaiki pemahaman bersama, bukan untuk memecah belah. Mari saling mengingatkan dengan cara yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Quran Surat Al-Asr ayat 3, watawasyaw bilhaq watawasyaw bisobri. Dan jadikan momen ini untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, bukan memunculkan perpecahan. Poin ke-8 adalah melihat dampaknya secara luas. Pernyataan kontroversial bisa memberi pelajaran tentang bagaimana dampak kata-kata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Kaf ayat 18 yang artinya adalah tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
Demikian yang bisa disampaikan sebagai pengantar diskusi. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kontroversi ini dan terus berusaha menjadi umat yang lebih baik. Allah Maha mengetahui atas segala kebenaran. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.